Saudara, Kepolisian Polrestabes Semarang masih memeriksa saksi kasus mutilasi pemilik usaha air isi ulang yang dicor semen. Usai melakukan olah TKP siang ini, polisi menyimpulkan pembunuhan diduga dilakukan Jumat lalu. Dari hasil olah TKP sementara dan keterangan saksi, pembunuhan diduga dilakukan Jumat lalu. Ada dugaan korban dianiaya sebelum akhirnya dimutilasi dan dicor untuk menghilangkan jejak. Saat ini, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan, juga menggali berbagai informasi untuk memburu dan mengungkap motif pelaku. Hutan atau korban itu diduga kuat sebelum dia ditanam, sebelum dia dicor dengan menggunakan semen, linggis. Sebelumnya dia dianiaya kemudian mengakibatkan meninggal dunia dengan menggunakan linggis. Ini kira-kira alatnya. Dan dari hasil olah TKP juga diduga kuat korban ini sebelum ditanam dimutilasi menjadi 4 bagian. Pemilik usaha air isi ulang di Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas dengan cara mengenaskan. Korban tewas dimutilasi dan dicor di dalam bangunan ruko tempat usahanya. Warga Jalan Mula Warman, Kecamatan Tebalang, Kota Semarang dibuat geger. Bau menyengat yang tercium beberapa hari nyatanya berasal dari jenazah pemilik usaha air isi ulang. Peristiwa ini terungkap usai pemilik bangunan ruko melakukan pengecekan karena korban tidak terlihat selama 4 hari. Dibuka pintunya Pak De, sudah 4 hari Pak, aku tidak ketemu Pak Iwan Pak De gitu. Saya kok penasaran di sini kok ada baunya Pak De. Terus suami saya buka sama Mbak Yuli itu. Terus kok ada kelihatan kaki, sudah suami saya keluar sama gemeteran gitu. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan fakta bahwa korban tak hanya dicor, namun juga dimutilasi. Saksi menjelaskan, korban adalah Irwan Hutagalung, warga Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang. Terakhir, pegawai korban meninggalkan ruko Sabtu pekan lalu. Kemarin itu malam Minggu, rewangnya kini sini tuh Mas, pembantunya Pak Iwan yang namanya Mas Husen itu nyerahkan kunci ke Mbak Zuli. Malam Minggu, Bu ini kuncinya Pak Iwan, saya mau pulang ke Banjarnegara gitu. Nah terus, lah kok enggak pamit Pak Iwan Mas? Sudah, saya kemarin hari Jumat sudah pamit sama Pak Iwan. Ditanya Mbak Zuli gitu, terus Mbak Zuli sama Mas Husen, sudah Bu, sudah pulang saja Ibu. Saya tak nunggu travel, saya mau pulang ke Banjarnegara gitu Mas. Dari keterangan saksi inilah, polisi langsung bergerak cepat untuk melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang kabur ke Banjarnegara, Jawa Tengah. Kini, jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Tim Liputan, Kompas TV. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah. Novelia, olah TKP telah dilakukan siang tadi. Apakah pelaku sudah ditangkap? Ya, Ivo dan juga saudara, menurut kepolisian dari olah TKP sementara yang dilakukan di tempat lokasi kejadian, yaitu saat ini kepolisian tengah melakukan penyelidikan terhadap para saksi dan juga barang bukti dan juga olah TKP untuk menguak siapa pelaku dan apa motif pembunuhan tersebut. Saat ini kepolisian juga melakukan penyelidikan terhadap saksi-saksi, meminta keterangan juga terhadap warga sekitar terhadap korban dan juga kemungkinan siapa dan juga pelakunya. Saat ini kepolisian masih terus melakukan penyelidikan, masih terus mengejar siapa pelakunya karena memang kondisi korban yang sudah bau menyengat dan juga sudah dicor, jadi sehingga sulit untuk diidentifikasi siapa pelaku dan juga apa motifnya. Iya, tapi Novelia, polisi sudah mengantongi identitas siapa pelaku ini sebenarnya? Ya, menurut keterangan yang kami dapatkan untuk saat ini, belum diketahui siapa pelakunya karena polisian juga masih terus melakukan penyelidikan dan juga terus minta keterangan kepada saksi dan juga warga di tempat kejadian. Ya, Novelia, korban ini kabarnya sebelum dibunuh sempat dianiaya terlebih dahulu. Apakah
ada barang korban yang hilang? Untuk saat ini kepolisian masih meminta keterangan saksi, masih terus melakukan penyelidikan untuk mencari apakah benar ada barang korban yang hilang atau tidak, karena memang belum dapat dipastikan apakah ada barang yang hilang atau tidak oleh dari korban tersebut. Gitu. Ya, saat olah TKP tadi, Novelia, barang bukti apa saja yang sudah berhasil dikumpulkan oleh polisi? Untuk saat ini informasi yang kami dapatkan, barang bukti berupa bantal yang digunakan untuk menutupi lokasi tontonan dan juga tali rafia yang digunakan untuk mengikat kaki, dan juga ada linggis yang diduga digunakan untuk menganiaya korban sebelum tewas, dan juga pakaian yang korban gunakan. Itu. Iya, adakah keterangan dari warga setempat kapan terakhir melihat korban ini, Novelia? Menurut dari keterangan kepolisian, terakhir korban terlihat itu pada Kamis malam saat melakukan aktivitas normal, membuka deposisi air ulang miliknya, dan juga kemungkinan dibunuh pada Jumat dini hari, malam hari. Tapi ada dugaan bahwa korban selama ini memang memiliki musuh mungkin atau orang yang tidak suka kepada korban, Novelia? Saat ini belum kami dapat pastikan itu karena pihak kepolisian juga belum memberikan keterangan lebih lanjut. Ya, terakhir, Novelia, di mana karyawan korban saat kejadian? Saat kejadian, karyawan korban yang menemukan dan juga saksi yang menemukan korban atau kaki yang tidak dicor di lokasi kejadian, karena saat itu karyawan sedang ingin membuka toko untuk jual beli air ulang galon. Ya, baik. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah. Selamat bertugas kembali.